Honda Beat generasi terbaru akhirnya datang, dan kali ini kami akan memberikan Anda sedikit gambaran apa aja sih perbedaan antara Honda Beat 2024 dan juga yang 2020 ini generasi sebelumnya. Jadi secara harga untuk yang edisi 2020 ini sama-sama varian Deluxe. Tapi yang Deluxe sekarang dia sudah punya keyless, sementara yang Deluxe lama dia masih pakai kunci biasa. Harganya 19.180.000 rupiah on road Jakarta saat itu. Dan yang Beat terbaru Deluxe keyless ini 19.830.000 rupiah on the road Jakarta. Kira-kira apa aja bedanya dari kedua motor ini? Langsung kita bedah satu-satu. Total ada 6 perbedaan utama dari kedua motor ini antara 2020 dan 2024. Yang pertama dari segi fitur dulu kita bahas. Nah, fitur yang pertama yang udah tersedia di Honda Beat 2024, karena banyak konsumen yang mengeluhkan Honda Beat ini rawan dicuri. Ya tentu aja rawan, karena memang secara penjualan dia terjual cukup laris di Indonesia, bahkan menjadi salah satu motor matic yang paling diminati di tanah air. Jadi angka pencuriannya pun lumayan tinggi. Oleh karena itu, AHM menjawabnya dengan menghadirkan varian keyless. Di sini ada Deluxe keyless. Nah, di sini lalu untuk kuncinya. Nah, kuncinya sebenarnya mirip dengan jajaran matic-matic Honda lainnya, tapi dia di sini kelihatan ada tombol. Nah, di sini cuma tombol untuk mengaktifkan keyless-nya aja, dan yang ini cuma pajangan. Nah, nggak bisa dipencet-pencet. Jadi ya versi minimalis, yang penting udah ada keyless-nya. Sementara kalau yang varian di bawahnya dia pakai alarm. Nanti cara untuk menyalakan alarmnya akan kita bahas di video lainnya. Nah, buat yang Deluxe edisi 2020 ini varian tertinggi, dia masih kunci biasa. Seperti ini kuncinya. Nah, dan ya mirip-mirip dengan produk-produk kunci kontak di jajaran motor Honda. Dia mengelupas seperti ini plastiknya ya, agak kurang oke. Lalu yang juga terbaru adalah kickstarter. Nah, kalau di model sebelumnya dia ada kickstarter, di sebelah sini bisa terlihat. Sementara kalau di Beat baru dia sudah tidak ada fitur kickstarternya di sini. Kickstarter ada di varian yang paling rendahnya, yaitu varian CBS saja. Tapi jangan khawatir, karena di bagian speedometernya Anda akan dibekali dengan indikator aki ya, bukan seperti voltmeter, tapi di bagian atas ini dia ada tanda aki. Nah, ini merah, jadi kalau akinya sudah kurang maksimal dia akan menyala. Nah, masih di bagian fitur, di area speedometer ini kelihatan ya sebenarnya informasinya masih mirip-mirip sih antara yang lama dan yang baru, tapi desainnya dia berbeda. Nah, sini yang versi analognya seperti ini, dan informasinya tetap masih ada di bagian atas. Lalu sini ada odometer dan juga indikator bahan bakar. Nah, untuk di model yang terbaru, nah, di sini ada simbol keyless. Tadi kalau di yang lain. Nah, terus ya speedometernya mirip. Terus juga di sini odometernya juga masih mirip dengan latar berwarna biru. Oke, sekarang ke segi bobot, karena PT Astra Honda Motor mengklaim Honda Beat terbaru dia lebih ringan dibandingkan dengan Beat generasi 2020.
Secara data spesifikasi memang sedikit lebih ringan, yaitu berbeda sekitar 3 kg. Untuk Beat 2024 dia bobotnya sekitar 87 kg, sementara yang Deluxe 2020 90 kg. Nah, pengurangan bobot tadi ada beberapa faktor, diantaranya adalah penggantian dari behel. Nah, behelnya di sini dia plastik yang pada model terbaru, sedangkan kalau yang di model 2020 dia besi dan dilapis dengan karet, jadi lebih tebal. Lalu faktor pengurangan bobot adalah di bagian fitur kickstarternya, karena yang Beat terbaru sudah tidak pakai kickstarter. Ya lumayan bisa sedikit mengurangi bobot dari motornya, dan tentu aja pasti berpengaruh kepada akselerasinya. Lalu bagaimana dengan sisi akomodasi? Ya, antara Beat terbaru dan yang lama dia akomodasinya masih mirip-mirip. Di depan dia ada kompartemen penyimpanan yang cukup dalam. Lalu di kanannya ini ada power outlet. Ini jadi harus ada tambahan lagi di sini untuk mengecas, dan dia tertutup. Lalu di tengahnya ini ada gantungan barang juga. Nah, kalau di Beat 2020 kompartemennya dia lebih tidak terlalu dalam. Jadi sini kelihatan, cuma dia panjang agak ke depan, mengikuti dengan kontur bodinya. Sementara kalau yang di kanannya dia sama-sama power outlet, tapi bentuknya dia lebih menyiku di bagian sininya. Lanjut ke bagian bagasi. Bagasinya sebenarnya masih mirip-mirip, yaitu 12 liter, tapi ada perbedaan desain dari bak bagasinya ini. Nah, di sini kalau yang lama di sini lurus rata di sini. Lalu yang di sebelah kiri dia agak lekukan ke bagian dalamnya sedikit. Nah, sedangkan di Beat 2024, nah dia seperti ini. Bagian depannya rata, tapi di sini ada sedikit tonjolan. Terus yang sebelah kirinya masih sama, agak ke bagian dalam. Nah, kalau yang masih bertanya-tanya apakah Beat terbaru masih pakai rangka ESAF? Tentu aja, dia masih pakai rangka ESAF sama dengan Beat 2020. Jadi keduanya masih sama-sama menggunakan rangka ESAF. Kemudian perbedaan yang terakhir tentu aja dari segi desain. Nah, kalau di sini kelihatan banget dari depan lampunya, desain lampunya berbeda, terus juga bodi depannya ini juga berbeda. Kalau yang sebelumnya nih ada sedikit lubang di sini. Kalau yang baru dia tertutup tapi lubangnya ada di bagian sisi-sisinya. Nah, kalau dari segi lampu di sini kelihatan yang bagian atas ini mirip seperti fairing dari Honda CBR. Terus ke bagian stang atas. Nah, kalau yang di model lama dia ininya meruncing bagian stangnya. Sedangkan yang baru dia agak lebih tidak terlalu runcing. Terus di atasnya ini dia ada semacam topinya. Kalau yang lama dia menyatu, kalau yang baru dia sini ada sedikit lubang. Nah, terus perbedaannya juga terlihat di bagian bodi samping yang depan ini. Kalau yang sebelumnya dia lancip-lancip, sementara yang sekarang dia agak menggendut. Nah, ya memang khas motor-motor barunya Honda seperti Vario 160, ADV 160 semuanya menggendut. Sekarang juga diterapkan ke Beat 2024. Lalu bagian bodi sampingnya ini juga kelihatan kayak ada siluet-siluetnya dari Vario. Sementara yang lama dia meruncing. Oke, terus juga berbeda di bagian lampunya. Nah, kalau bisa dilihat di sini, lampunya desainnya juga berbeda. Ini yang Beat 2020 dia meruncing, sedangkan yang di 2024 dia agak lebih besar seperti ini. Oke, lanjut ke area mesin. Ya, secara spesifikasi memang mesinnya masih mirip-mirip 110 cc antara Beat 2020 dan 2024, tapi ada sedikit perbedaan di rasa berkendaranya. Kalau yang Beat lama ini dia
rasanya mungkin di putaran menengahnya agak kurang, sedangkan di Beat yang terbaru dia putaran mesinnya hampir mengisi di seluruh putaran mesin, baik di awal, di tengah maupun di atas. Tapi memang bukan yang sepowerful itu, cuma lebih baik lah dibandingkan dengan Beat yang generasi sebelumnya. Tapi memang belum bisa menyamai rasanya seperti generasi Beat sebelumnya, seperti Beat Karbu yang memang lebih bertenaga. Selanjutnya ke bagian kaki-kaki, baik suspensi, lalu juga pelek dan ukuran ban masih sama antara Beat baru dan Beat lama. Kurang lebih spesifikasinya masih mirip-mirip. Jadi bagaimana? Apakah Anda tertarik memiliki Beat yang lebih lama, yang tentu sekarang di pasar motor bekas harganya bisa sedikit lebih rendah dibandingkan dengan membeli Beat terbaru ini? Silakan tentukan pilihan Anda. Antara keduanya Anda lebih memilih yang mana? Sampai jumpa di video berikutnya. Dah.